Shalom saudara. Oke, hari ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa buat saya dan ibu saya bisa melayani tempat ini. Dan sebelumnya kami juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat keluarga Mahanaim. Sejak kepulangan ayah kami tercinta, Mahanaim menjadi salah satu keluarga yang selalu mensupport kami, selalu mendukung kami. Dan kami bisa sampai di hari ini adalah semuanya karena anugerah Tuhan. Kami sepakat di Bandung, keluarga AOC, hari ini kami akan terus melakukan apa yang sudah Pak Daniel kerjakan. Kami tidak akan berhenti dan apa yang beliau sudah legasikan buat setiap kami akan terus meneruskannya bersama dengan dia. Saya kemarin sempat streaming juga karena nggak bisa datang di acara yang di Bandung. Joshua sempat berkata, love your giants, let them bring the best version of you, not the worst. Kami sepakat. Mungkin akan banyak muncul raksasa-raksasa untuk keluarga AOC, tapi kami tidak akan berhenti dan biarkan mereka yang memberikan yang terbaik dari kami untuk keluar. Karena kami percaya apa yang sudah Tuhan destinikan untuk setiap kami harus kami tuntaskan bersama dengan Tuhan. Seperti yang Pak Daniel sudah mulai yaitu doa pagi, beliau sudah melakukan doa pagi 100 hari dengan luar biasa. Dan beliau setia sampai akhir, bahkan di hari kepulangannya pun saya percaya itu adalah level tertinggi yang beliau sudah lakukan. Banyak perubahan di hari-hari terakhir sebelum beliau meninggal. Beliau sering membaca buku, dulunya jarang banget, bahkan tidak pernah menyentuh buku. Saya sering guyon sama beliau waktu di rumah, waktu zaman PSBB. Beliau itu tiba-tiba bisa beli dari online buku setumpuk ini saudara, banyak banget. Saya sering guyon sama beliau, "Pah, memangnya papa baca semuanya?" gitu. Biasanya aja papa gak pernah baca. Beliau sering berkata, bercanda juga, "Aku baca," katanya. "Lihat aja nanti, pasti firman yang aku bagikan banyak rahasia-rahasia yang terbuka," katanya. Dan betul saudara, sebelum beliau meninggal, itu beliau baca dan menerbitkan sebuah buku, yaitu Tuhan adalah Gembalaku, Mazmur 23. Yang kami luncurkan juga, yang kami launchingkan juga di hari-hari ini. Beliau itu bisa khotbah, bisa sharing banyak rahasia-rahasia firman yang sebelumnya beliau tidak pernah buka. Bahkan ketika Derian, salah satu yang dia yang mengatur semuanya karena belum sempat diterbitkan buku, beliau sudah dipanggil Tuhan, dia sampai menangis. Karena papi Pak Daniel itu sebelumnya tidak pernah sama sekali intinya bisa sharing sedalam itu mengenai firman. Dan nanti saudara juga bisa beli, bisa baca biar itu bisa menjadi berkat buat setiap kita. Hari ini saya mau sharing mengenai Immanuel. Di AOC kita punya setiap tema bulanan dan bulan ini kita punya tema yaitu Immanuel, Allah berserta dengan kita. Nanti saya bagi dua sharingnya sama ibu saya. Dan sebelum Pak Daniel meninggal, dia itu sudah mempersiapkan AOC untuk mempunyai sebuah tema besar, yaitu Mazmur 23, Tuhan adalah Gembalaku. Dia sampai berpesan, bawa ya temanya sampai akhir tahun, sampai bulan Desember. Itu beliau tentukan di bulan Juni kalau nggak salah. Dan kami akan meneruskan itu semua dan puji Tuhannya, setiap bulannya, setiap tanggal 1 ketika kami berdoa, Tuhan memberikan tema-tema kecil yang selalu berkaitan dengan Tuhan adalah Gembalaku. Dan bulan ini kita dapat tema Immanuel yang berarti Allah berserta dengan kita. Next. Kata Immanuel muncul 2 kali di dalam Alkitab. Yang pertama adalah di Yesaya 7 ayat 14. Dikatakan sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Keadaan ini adalah ketika bangsa Israel terhimpit. Raja Ahaz akhirnya berkata kepada Nabi Yesaya dan akhirnya Nabi Yesaya bernubuat akan ada seorang Immanuel, yaitu akan ada seorang pribadi yang akan tetap menyertai bangsa Israel. Yang kedua muncul di perjanjian baru, yaitu di Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita.
Ayat ini kembali muncul ketika bangsa Israel terhimpit oleh orang-orang Romawi dan akhirnya lahirlah Tuhan Yesus. Saya mendapatkan sebuah hal yang menarik dari dua ayat ini. Kata Immanuel muncul ketika sesuatu terjadi, ketika bangsa Israel sedang terhimpit. Sama seperti hidup kita, saudara. Ketika kita sedang terhimpit, ada banyak masalah mungkin, ada banyak pencobaan, ada banyak sesuatu yang harus kita lewati. Tetapi Allah Immanuel pertolongannya tidak akan pernah terlambat, akan selalu bersama dengan kita. Tapi terkadang kita suka lupa, saudara. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita suka kedorong emosi. Kadang kita suka mendahului Tuhan. Banyak pikiran manusia yang selalu ada di pikiran kita biasanya. Saya harus memilih ini, saya harus memilih ini dan memilih ini. Padahal kita harus memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan untuk meminta Tuhan menjadi bersama dengan kita? Allah berserta dengan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah belajar mengenal Dia. Saya mengambil ayatnya dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 6. Dikatakan bahwa ayat yang pertama saya baca, berfirmanlah Tuhan, berjalanlah dari sini. Kau pimpin keluar. Nggak kelihatan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat ini tertulis ketika bangsa Israel sedang membuat lebu emas, saudara. Tuhan sedang marah di tengah-tengah mereka. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia. Dia akan selalu menyertai dan akhirnya dia mengutus malaikatnya untuk menyertai mereka. Dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Di Yahudi itu mereka mempunyai sebuah perumpamaan ketika tegar tengkuk itu seperti keras kepala. Seorang manusia itu diibaratkan kalau tegar tengkuk kepalanya itu adalah Tuhan. Lehernya manusianya, badannya manusia. Kalau kepalanya mau menengok ke kanan, kepalanya mau menengok ke kiri, tetapi lehernya kaku, itu seperti tegar tengkuk. Kita tidak mau dibentuk dengan Tuhan. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah menanggalkan setiap kekuatan kita, kesombongan kita. Jadi orang-orang yang mau dibentuk bersama dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang mau mengalir bersama Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Jangan mengeraskan hati. Jangan mengeraskan pikiran, oh kalau saya disuruh Tuhan melakukan ini, saya harus melakukan dengan cara yang ini. Belum tentu Tuhan ingin kita melakukan sesuatu A, belum tentu kita harus melakukan itu dengan cara yang lama. Tuhan punya 1001 cara untuk kita melakukan dan menyelesaikan sesuatu. Saya punya kesaksian saudara mengenai hal ini. Terkadang kita ini di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang keras kepala. Dan terkadang Tuhan akan tetap setia, tetapi Tuhan terkadang tega untuk kita dimasukkan ke dalam sebuah proses. Sehingga kita bisa menanggalkan semua kesombongan, semua pendirian kita, semua pikiran kita yang sangat keras. Ini kejadiannya sudah lama. Saya kan dari kecil adalah seorang penari. Saya ini selalu diajak nari oleh ibu saya dari TK atau SD gitu. Sudah cukup lama. Saya bertumbuh di keluarga yang sangat cinta Tuhan. Ayah saya kan seorang pendeta. Ibu saya seorang penari yang sangat cinta Tuhan. Bahkan dari kecil itu saya selalu dibawa ke gereja, ke tempat persekutuan. Dan saya merasa hidup saya mulai nyaman. Ketika saya menginjak sekitar umur 20-an,
Saya kuliah ke Jakarta. Saya masih jadi penari, saudara. Tetapi mungkin karena saya sering bolak-balik Jakarta-Bandung, saya merasa bahwa tempat saya sebagai seorang penari tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Tuhan itu sebenarnya dari awal tahun itu Tuhan minta lewat hamba Tuhan juga, waktu ulang tahun saya, dia ngomong, berikan setiap hari waktu buat Tuhan. Engkau mau nari, engkau mau nyembah, terserah bebas katanya. Dan saya ini orangnya terkadang suka keras kepala dengan pendirian saya gitu. Saya kadang suka ngomong sama Tuhan sebelum tidur, Tuhan oke 5 menit saya menyembah terus abis itu tidur ya gitu. Tetapi ternyata Tuhan meminta lebih. Ada hamba Tuhan lagi yang dapat bahwa kamu harus nari ya setiap hari buat Tuhan. Nari setiap hari. Waktu berjalan, saya kuliah di Jakarta, saya masih perjalanan ke Bandung juga, bolak-balik dan sebagainya. Saya mulai menyepelekan pelayanan, karena saya merasa saya balik ke Bandung pun saya akan tetap mendapat posisi kok sebagai seorang penari utama dengan ibu saya gitu. Ternyata Tuhan berkehendak lain, saudara. Tiba-tiba di kaki saya itu bisa ada muncul bontol-bontol, bukan kayak bisul tapi kayak digigit nyamuk, merah-merah, banyak gitu. Ketika saya lagi di luar negeri, saya itu merasa kok kaki saya sakit. Di bawah sini, di bawah telapak, nonjol gitu. Ketika saya jalan di aspal, ada gundukan, sakit sekali rasanya. Saya balik ke Indonesia, saya periksakan ke dokter. Kata dokter itu radang pembuluh darah. Oke, tidak berhenti sampai di situ, saya tidak sadar. Saya tetap merasa bahwa setiap hari saya narinya bolong-bolong, setiap hari saya masih dengan kekuatan pikiran saya masih menyepelekan, oh penarinya juga belum terlalu banyak, saya juga pasti akan dipakai kok. Waktu berjalan akhirnya tambah banyak saudara. Bahkan dulu ketika banyaknya, saya ini kalau pelayanan gak bisa berdiri. Lama kayak gini tuh gak bisa. 15 menit gak bisa, pasti kaki saya udah goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, karena sakit sekali gitu. Saya datang ke dokter, sampai saya itu akhirnya pernah cek lab di Jakarta sama dokter Irwan juga. Sampai di USG semuanya. Dan benar ternyata itu adalah radang pembuluh darah gitu. Saya tanya sama dokter, dok kapan bisa sembuh ini? Tidak ada yang pernah tahu sembuhnya bisa kapan. Tetapi ya konsumsi aja medikasinya kata dia kayak gitu. Sampai suatu hari itu kita di AOC ada Meet Jesus penari. Setiap hari Jumat jam 5 pagi, di kala itu saya ngomong sama ibu saya. Di hari sebelumnya, Mah Lala mau nari ya. Saya rasa kaki saya udah cukup oke, cukup enak, cukup kuat gitu. Mama saya bilang, istirahat dulu. Nanti malahan besok Meet Jesus gak bisa nari katanya. Saya tetap sombong, saya tetap bilang saya bisa dengan kekuatan tanpa tanya Roh Kudus. Besok paginya saya bangun jam 4 pagi, saya tidak bisa berdiri saudara. Berdiri bisa tapi jalan sakit sekali. Sampai akhirnya saya tetap ikut doa pagi, Meet Jesus, saya naik ke atas ke balkon ke lantai 2, saya cuma bisa duduk melihat penari yang ada di bawah. Dan Tuhan cuma berkata, nak belajar ya sesuatu katanya. Hargai setiap panggilanmu, panggilanmu itu mahal. Masih banyak orang yang ingin menjadi penari seperti dirimu. Jangan pernah merasa nyaman dengan kedudukanmu, jangan pernah merasa nyaman dengan posisimu. Aku masih bisa menggantikan engkau dengan 1000 penari lainnya. Coba rasakan sekarang. Benar saudara, saat itu saya cuma bisa duduk di atas di kursi, saya cuma bisa ngelihat ke bawah. Setiap penari yang menari loncat-loncat dengan kakinya ke sana ke sini, dan di hari itu saya nggak tahu kapan kaki saya bisa sembuh. Akhirnya saya minta ampun, saya bertobat sama Tuhan. Dan setelah 6 bulan kemudian, semua bintik-bintik itu baru hilang dari kaki saya. Saya banyak belajar dari apa yang saya rasakan ini. Bahwa setiap kita harus bisa menghargai apa yang Tuhan berikan. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, Allah Immanuel, kita harus bisa menanggalkan semua kesombongan kita. Kita harus bisa menanggalkan semua pikiran kita, semua pikiran lama kita, semua cara lama kita. Ketika Tuhan ingin kita melakukan sesuatu dengan caranya yang baru, yang jauh lebih cepat, jauh lebih hebat, kenapa tidak? Mari tanggalkan semua yang tidak baik dari hidup kita. Yang kedua adalah
Boleh PPT-nya ditampilkan. Yang kedua adalah ketika kita harus, setelah kita menanggalkan kekuatan kita, kita bertobat. Seperti yang bangsa Israel lakukan di Keluaran 33 ayat yang keempat. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Bangsa Israel diancam Tuhan. Jika mereka tidak menanggalkan, jika mereka tidak bertobat, Tuhan tidak akan menyertai mereka. Bahkan mereka menanggalkan semuanya, semua yang menjadi perhiasan mereka. Perhiasan berbicara mengenai setiap kesombongan yang tadi saya katakan. Setiap cara hidup kita yang lama. Dan yang ketiga adalah belajar mengenal Dia. Kita belajar dari Musa. Musa adalah seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Musa bisa disebut sebagai sahabat Tuhan. Bahkan dia bisa berdiskusi dan nego sama Tuhan. Dan bahkan dia bisa mengingatkan Tuhan tentang setiap perkataan dan perjanjian demi perjanjian yang Tuhan pernah lakukan dengan bangsa Israel. Mari di hari ini dekatkan diri kita dengan Tuhan. Saya percaya ini adalah putaran terakhir buat setiap kita. Mari perdalam hidup kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita hidup dengan Tuhan hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Setiap hamba Tuhan, siapapun yang sharing di depan cuman bisa mengingatkan. Dalami keintimanmu dengan Tuhan. Pak Daniel sebelum beliau dipanggil Tuhan sering berkata, banyak baca firman, banyak berdoa. Karena di hari-hari ini waktu Tuhan adalah waktu yang kita tidak pernah bisa prediksikan hari ini akan terjadi apa. Mari perdalam keintiman kita dengan Tuhan dan ketahui siapa kita di hadapan Tuhan. Jika kita adalah sahabat Tuhan, mari dekatkan hati kita dengan Tuhan. Jadi seorang sahabat itu punya hati yang sensitif akan Tuhan. Tahu kemana Tuhan mau pergi. Sebelum Tuhan bicara pun kita sudah tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Berikutnya. Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Jangan pernah mendahului Tuhan, saudara. Kita tidak akan pernah bisa tahu apa yang akan terjadi di depan. Hanya Tuhan yang tahu yang terjadi di depan. Ketika kita dihadapi dengan sebuah masalah misalnya. Kita selalu komplain, kita selalu menggerutu sama Tuhan. Kita selalu berkata bahwa kok Tuhan ini terjadi seperti yang bukan kita harapkan ya. Siapa tahu Tuhan sedang membekali setiap kita. Tuhan sedang membekali setiap kita untuk bisa menjalani hari-hari di depan. Ketika Tuhan berjalan dengan kita, Tuhan itu seperti membukakan karpet merah di depan kita. Abis ini melangkah yang ini ya nak, abis ini melangkah yang ini ya. Ketika kecil, ayah saya itu selalu ngomong sama saya. La, kalau belajar dari papa, lihat apa yang papa lakukan. Dulu waktu Bahtera awal-awal, waktu junior masih kecil-kecil saudara, saya ini sering memperhatikan bagaimana Mami In ngajarin Joshua dan Stephen, bagaimana Pak Agung mendidik Sasa, Cikes dan Kosem gitu. Saya selalu ngomong sama ayah saya di rumah, Pah, Lala mau juga dong diajarin kayak Mami In ngajarin Joshua sama Stephen gitu. Maksudnya gimana katanya? Iya maksudnya dikasih tahu, habis ini kamu tuh harus ngelakuin ini. Habis ini kamu tuh harus jalan pergi misi ke sini gitu. Ayah saya cuman ngomong satu hal. Cara mendidik orang tuh beda-beda lah katanya. Cara papa mendidik kamu adalah kamu lihat cara hidup papa. Bagaimana papa memberikan solusi untuk setiap masalah. Jadi ayah saya itu kalau di rumah dia selalu mendidik saya untuk praktek. Hidup sama Tuhan beneran, komunikasi sama Tuhan. Papa saya selalu bilang, kalau papa gagal dalam sebuah hal, jangan pernah ditiru, jangan pernah masuk lubang yang sama dengan papa. Kalau papa menang di suatu hal, pelajari, ikuti, jalani seperti yang papa lakukan dulu. Jangan pernah mau dibohongi iblis untuk mengulang semuanya dari awal. Lanjutkan,
besarkan apa yang sudah papa buat. Ayah saya pernah mengajarkan seperti itu. Dan itu saya pegang sampai hari ini saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Saya sering sharing di mana-mana, jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep. Ayah saya juga sering sharing gitu. Ketika mobil berjalan baik-baik saja, ban serep akan dilupakan begitu saja. Tetapi ketika mobilnya mulai goncang, mobilnya mulai bannya kempes, kena paku, ban serep akan diingat. Sama seperti hidup kita. Ketika hidup kita baik-baik saja, ketika hidup kita oke-oke saja, mungkin terkadang kita sudah terlalu nyaman menggunakan cara hidup kita yang lama, kita lupa sama Tuhan. Melakukan rutinitas setiap hari. Tetapi ketika hidup kita mulai tergoncang oleh sakit penyakit, oleh masalah financial dan lain-lain, kita baru ingat Tuhan. Tetap jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup ini, saudara. Saya mau cerita sedikit mengenai Tuhan yang berjalan di depan kita. Jadi dulu adik saya, Keisha, dia itu pernah diutus ke luar negeri, ke Malaysia. Sama sekolahnya, sama Keisha School. Mama papa saya nggak ikut, dia benar-benar pergi sendiri sama guru-guru. Sebelum pergi, ayah saya itu ngomong sama ibu saya, titipkan sejumlah uang buat Keisha pergi. Ibu saya bingung, sampai ngomong berkali-kali di rumah, buat apa katanya. Keisha itu anaknya tidak suka belanja, tidak suka beli ini itu, tidak suka pergi-pergi, sukanya nongkrong di hotel. Keisha anak rumahan banget. Tetapi ayah saya itu tetap bilang bersikeras, dia kekeh, dia ngomong bawain sejumlah uang ini buat Keisha, buat pegangan. Pak ini uangnya banyak banget kata ibu saya. Bawain aja katanya. Singkat cerita setelah mereka selesai di sana dia sakit saudara. Dia sakit. Di waktu kepulangannya itu dia berserta dengan rombongan guru-guru sekitar 10-15 orang harus pulang ke Indonesia. Setelah mau jam boarding tiba-tiba Keisha ini sakit perut. Dia pergi ke toilet sama dengan pembimbingnya. Sekian lama dipanggil-panggil nggak keluar, final call ditinggal pesawatnya. Bayangkan guru-guru sudah berangkat, Keisha dan pembimbingnya tertinggal di kamar mandi di airport saudara. Dan yang lebih aneh lagi adalah bagasinya bisa ditinggal juga di airport tersebut. Saya juga gak ngerti itu seperti apa ya. Mungkin karena final call dipanggil, gak datang-datang akhirnya ditinggal. Setelah terjadi seperti itu mereka bingung apa yang harus dilakukan. Bahkan guru-guru yang di pesawat pun tegang semuanya karena pesawatnya udah terbang. Dan akhirnya Tuhan mengingatkan sesuatu. Kan sudah dibekali uang katanya. Dan yang ajaibnya adalah uangnya cukup untuk membelikan tiket buat Keisha dan pembimbingnya. Bisa sampai di Jakarta, Indonesia. Saya percaya itu bukan sebuah kebetulan. Tuhan yang sudah merencanakan semuanya. Tuhan yang sudah berjalan di depan kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah khawatir. Tuhan akan tetap menyertai kita dalam keadaan apapun. Amin. Next, setelahnya kita akan belajar sama-sama macam-macam penyertaan Tuhan. Yang pertama, penyertaan Tuhan. Ini saya ambil, yang pertama judulnya adalah Tuhan ada di pihak kita dan berjalan bersama dengan kita. Saya ambil dari Roma 8 ayat yang ke-31. Dan saya ambil juga yang kedua adalah dari Mazmur 118 ayat 3-7 sama dari Yosua. Next, boleh next. Saya ambil 3 tokoh saudara dari Alkitab. Ada Daud, ada Musa, dan ada Yosua. Seperti Daud, ketika Daud selalu menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Biar Tuhan yang ada di pihak dia. Biar Tuhan yang ada di pihak kita. Kita tahu ya di setiap peperangan Daud selalu bertanya dengan Tuhan. Dan akhirnya kemenangan demi kemenangan menjadi pihak Daud. Sama seperti hidup kita. Apakah kita sudah minta sama Tuhan untuk ada selalu di pihak kita? Perangnya kita dan kita minta Tuhan yang ada di pihak kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita?
Siapakah yang akan tahan terhadap kita? Tidak ada satupun orang yang tahan terhadap kita. Mari minta Tuhan yang ada di pihak kita. Yang kedua adalah ketika Tuhan ada di pihak kita dan berjalan bersama dengan kita. Seperti Musa dan Yosua. Seperti Musa ketika dia harus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang dipenuhi dengan mungkin gerutuan, yang dipenuhi dengan komplain, yang dipenuhi dengan keluhan-keluhan dari bangsa Israel. Mereka merasa bahwa maju kena, mundur kena gitu. Karena maju ada laut yang mereka belum tahu bahwa itu bisa dibelah oleh Tuhan, dan mundur ada bangsa Israel yang mengejar mereka. Tetapi Musa memutuskan untuk tetap ada di pihak Tuhan. Musa ada di schedule-nya Tuhan, Musa masuk ke dalam rencana Tuhan. Sehingga keajaiban dan kemustahilan itu dijadikan nyata sama Tuhan. Akhirnya Musa bisa membelah laut Teberau dan bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Seperti Yosua, ketika bertemu dengan panglima bala tentara, lawankah atau kawan? Dan Yosua berkata, aku di pihakmu, aku di pihak Tuhan. Bahkan Yosua bisa memberhentikan matahari, bulan dan bintang. Dia bisa menaklukkan yang jauh lebih besar dari Goliat, bangsa raksasa. Saya ini pernah melihat saudara ukuran-ukuran bangsa raksasa yang dimenangkan oleh anak-anak Tuhan, panglima-panglima Tuhan yang ada di Alkitab. Goliat itu masih tergolong sangat-sangat kecil dengan raksasa yang dikalahkan oleh Yosua. Yosua mengalahkan raksasa yang 3 kali lipat lebih besar dari Goliat, bayangkan. Bahkan di 10 pengintai pun mereka disebut sebagai belalang karena terlalu kecil. Saya percaya apapun yang sedang kita hadapi, giants, raksasa sebesar apapun, ketika Tuhan ada di pihak kita dan kita ada di dalam Tuhan, kita bisa memenangkannya bersama dengan Dia. Amin. Amin. Yang terakhir, penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan tinggal di dalam hidup kita. PPT-nya boleh. Ketika Tuhan tinggal di dalam kita. Saya ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, boleh next. Ini diceritakan di mana ada api Roh Kudus di atas setiap kepala murid-murid Yesus. Ini lebih ajaib lagi saudara. Saya dulu ketika ayah saya ngomong, "Lah, percaya enggak?" katanya. Kalau suatu saat anak-anak Tuhan itu bisa menggunakan super power katanya. Bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saya itu melihat cerita ini dan akhirnya saya terbuka gitu. Seperti murid-murid Yesus ketika dulu bangsa Israel, dulu di perjanjian lama bangsa Israel ini kan ketika mempersembahkan korban api Tuhan sendiri yang datang menyambar. Dan seperti tiang awan dan tiang api, itu api Tuhan. Tetapi di perjanjian baru, murid-muridnya itu mempunyai api di atas kepala mereka dan Tuhan memberikan penolong Roh Kudus. Dan api Roh Kudus itu yang mengeluarkan setiap pengurapan, setiap kekuatan, setiap hal-hal supranatural yang Tuhan siapkan dalam hidup setiap kita. Mungkin di perjanjian lama Tuhan harus menyembuhkan orang dengan menyentuh mereka. Menggunakan pasir untuk menyembuhkan orang buta. Tetapi di perjanjian baru ketika murid-muridnya mulai pelayanan. Seperti Petrus setelah berkhotbah dia bisa membaptis 3.000 orang. Seperti yang dikatakan bahkan bayangan-bayangan dari muridnya bisa menyembuhkan orang. Saudara, percayalah bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita seperti Yohanes 15 ayat yang keempat, akan banyak hal-hal supranatural yang akan kita lakukan. Seperti yang saya saksikan, seperti yang saya dengar juga banyak kesaksian ketika banyak orang pergi misi ke 34 provinsi. Mereka banyak melakukan mujizat. Apakah sebelumnya itu diperhitungkan dengan manusia? Tidak, saudara. Ada anak-anak kecil yang mereka bisa memenangkan ribuan jiwa. Dulu orang berpikir anak-anak kecil bisa buat apa gitu. Tapi dengan Tuhan, dengan api Roh Kudus Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita, kita bisa melakukan hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan.
Saya mau menutup dengan sebuah kesaksian ketika saya pergi ke Mentawai dan saya pergi ke Simbuang kemarin. Untuk pergi yang Mentawai yang awal, Immanuel itu adalah sebuah kesaksian buat saya. Saya ini dulu pertama kali pergi ke Mentawai, saya ditemenin sama ayah saya. Terus ayah saya bilang, nanti nextnya pergi sendiri ya. Oke. Perjalanan Mentawai pertama saya penuh dengan damai sejahtera saudara. Ada ayah saya. Penuh dengan damai sejahtera, diaturkan dengan baik, tidak ada sesuatu yang mengerikan, tidak ada sesuatu yang bikin kaget dan syok. Perjalanan Mentawai kedua saya harus mengarungi lautan, terombang-ambing 6-8 jam, kena badai. Bahkan ibu saya ini sampai panik, dia nunggu di Padang. Dia teleponin saya semalaman gak bisa ngangkat. Gak ada sinyal, ya emang karena gak ada sinyal di lautan. Kita sudah selesai melakukan perjalanan misi, giliran saya pulang naik pesawat kecil yang bahkan kita harus ditimbang dengan bagasi kita. Setelah itu saya harus mengejar pesawat. Ketika saya mengejar pesawat, kapal saya ini kena badai. Nakodanya 2 orang di luar sudah mulai panik. Dia ini masuk ke dalam sambil pakai jas hujan. Maaf ya, kompasnya rusak kata dia. Anehnya saudara, saya benar-benar melihat dan merasakan Immanuel ada dengan saya. Saya bisa tertidur dengan sangat lelap, tidak ada ketakutan sama sekali. Saya juga gak ngerti sampai hari ini kok saya bisa seperti itu gitu. Mungkin saya bisa merasakan sedikitnya ketika Tuhan Yesus tidur di badai, pada saat badai. Beneran saudara, kalau misalnya ketika lagi ada badai di tengah laut, kita duduk dan berdiri itu akan muntah. Saya tiduran. Saya pergi ke sana dengan 2 anak AOC, yang satu udah goyang sana, goyang sini, udah muntah gitu kan. Yang satu lagi keluar bawa pendamaian biar cepat tereda hujannya. Soalnya dia selalu diingetin oleh Pak Daniel, kalau ada apa-apa diingatkan Tuhan bikin pendamaian, cepat bikin pendamaian katanya. Kita bagi tugas, saya doa sambil tiduran di dalam. Waktu berjalan, saya ngelihat waktu udah 4 jam. Kita terombang-ambing di lautan, gelap subuh, waktunya sekitar jam 2 pagi. Saya lihat ke kanan, waduh itu petir sampai ke air, sampai ke dasar. Ketika saya tiduran lagi, mulai bergoncang, ombak sampai 7 meter saudara di samping saya. Itu udah kayak gerbang, kita sudah di tengah-tengah gitu. Tapi anehnya, tidak ada satu rasa takut pun di hati saya. Saya bisa tetap ada damai sejahtera Tuhan, saya bisa tetap tiduran, saya tetap bisa bahkan terlelap di saat itu. Akhirnya kita berdoa bertiga, sepakat Tuhan gimana caranya kita harus mengejar pesawat. Karena kalau enggak pesawatnya seminggu lagi baru ada di zaman itu. Dan akhirnya waktu kurang 15 menit sebelum take off, saudara bayangin. Sebelum take off 15 menit, dan karena masih pedalaman banget, booking pesawatnya pakai handphone. Pakai handphone yang masih jadul banget itu, yang kayak batu itu yang jadul banget. Dia telepon, tolong bookingkan pesawat 3 orang ya katanya. Kita lagi cepat ke sana, sudah mulai reda. Dan akhirnya saudara waktu tinggal 5 menit kalau gak salah. Itu saya nyemplung bertiga ke air, bawa ransel lari-lari naik ke pesawat, bayangin saudara. Dan anehnya pesawatnya bisa nunggu dan kita masuk gak pakai ditimbang lagi karena udah telat, langsung berangkat, langsung take off. Saya percaya itu adalah penyertaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup saya. Nama saya adalah Daniela Grace, anugerah. Jadi kemanapun saya pergi pasti ada anugerah Tuhan, gak tahu gimana caranya. Tetap ada kemurahan Tuhan, tetap ada kemudahan yang dari Tuhan. Biar Allah Immanuel menjadi bagian kita. Amin.